Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 malam kelas 5 shift 2 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Januar Eki Pambudi SEMAK ingin menjelaskan tentang teori stakeholder. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Rini Ramatila 206 220 1157, Enti Nurama 206 220 1160, Dinita Nur Kamila 206 220 1124, Siti Nia Sakila 206 220 1117, Gita Purnama 206 220 1235, Suban Adi Cahya 206 220 1145, Devi Dara Puspita 206 220 1140, Andra Bayu Prasetyo 206 220 1126. Menurut Ghazali dan Chariri tahun 2007, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya, atau pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. Tujuan utama dari stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Budimanta Prasetyo dan Rudito tahun 2008 menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Yang pertama, Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan or corporate relation ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para stakeholder, baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. 2. Instrumental. Teori stakeholder dalam pendekatan instrumental menyatakan bahwa salah satu strategi pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik adalah dengan memperhatikan para pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh bukti empiris yang diungkapkan oleh Weber dan Lawrence pada tahun 2008 yang menunjukkan bahwa setidaknya lebih dari 450 perusahaan yang telah menyatakan komitmennya terhadap pemangku kepentingan dalam laporan tahunnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komitmen. Pendekatan instrumental bertujuan untuk mempelajari konsekuensi yang ditanggung perusahaan dengan melihat dari pengelola kehubungan stakeholder dan berbagai tujuan tata kelola perusahaan yang dicapai. 3. Normatif. Teori stakeholder dalam pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok yang telah memberikan kontribusi terhadap nilai suatu perusahaan memiliki hak moral untuk menerima imbalan dari perusahaan, dan hal ini menjadi suatu kewajiban bagi manajemen untuk memenuhi apa yang menjadi hak para pemangku kepentingan. Pendekatan normatif juga bertujuan untuk 14 mengidentifikasi pedoman moral atau filosofi terkait dengan aktivitas ataupun manajemen perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok stakeholder yang dapat memengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut mempunyai kekuatan karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan keinginan para stakeholder. Makin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan, maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan menaikkan kinerja dan mencapai laba. Jenis-jenis stakeholder. 1. Stakeholder internal. Stakeholder internal merupakan sebuah sekumpulan pemangku kepentingan yang berada di dalam sebuah perusahaan.
Pemangku kepentingan internal ini mempunyai kepentingan langsung terhadap perusahaan sekaligus sangat mempengaruhi berjalannya suatu bisnis. Contohnya, jajaran direksi, manajer, karyawan, investor, dan lain-lain. Yang kedua, stakeholder eksternal. Secara definisi, stakeholder eksternal merupakan kebalikan dari stakeholder internal. Apabila stakeholder internal adalah pihak yang memiliki kepentingan di dalam sebuah perusahaan, maka stakeholder eksternal adalah sebuah pihak yang memiliki bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar perusahaan. Pemangku kepentingan dari luar perusahaan ini secara struktur tidak memiliki hubungan kepemilikan atau tanggung jawab pekerjaan dengan perusahaan. Contohnya seperti supplier, masyarakat, pemerintah, dan customer. Fungsi dan peran stakeholder. Yang pertama, pemilik atau pemegang saham. Peran dari stakeholder pemilik atau pemegang saham adalah sebagai penyuplai dana atau investor yang nantinya menyediakan modal agar suatu perusahaan bisa berjalan dan berkembang. Selain itu, peran lainnya dari pemegang saham adalah sebagai pengawas pada sebuah perusahaan dalam mengontrol kinerja dari pegawai serta keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, pegawai atau karyawan. Pegawai merupakan salah satu elemen dalam sebuah perusahaan sehingga sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Kita semua tahu bahwa berkembangnya suatu perusahaan bergantung dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya, dan salah satu yang memiliki peran penting adalah karyawan atau pegawai. Pegawai merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan produksi dari perusahaan. Suatu perusahaan harus bisa menyejahterakan para pegawainya dengan memberikan kenyamanan serta fasilitas yang memadai. Yang ketiga, supplier atau pemasok. Sebuah perusahaan pasti memiliki bahan atau alat yang dibutuhkan ketika memproduksi, sehingga dibutuhkannya supplier atau pemasok. Peran dari stakeholder supplier yaitu menyediakan semua bahan yang dibutuhkan saat produksi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Saat supplier tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan menghambat proses produksinya karena apa yang akan dikerjakan jika alat dan bahannya tidak ada. Sehingga supplier memiliki peran yang sangat penting. 4. Konsumen atau pengguna. Peran dari stakeholder konsumen adalah sebagai pemakai atau pengguna dari produk yang sudah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Konsumen menentukan laris tidaknya suatu produk di pasaran karena semakin banyak konsumen yang membeli, maka produk tersebut memiliki manfaat lebih di masyarakat. 5. Kreditor atau bank. Peran dari stakeholder kreditor atau bank bagi sebuah perusahaan adalah sebagai peminjam dana bagi perusahaan yang membutuhkan. Hampir setiap perusahaan membutuhkan kreditor untuk memutarkan dana dan memperoleh keuntungan. Saat ini banyak bank yang menyediakan pinjaman dengan jaminan serta syarat yang berlaku. Selain itu, banyak juga perusahaan yang menggunakan kreditor dalam mencari dana atau modal untuk menjalankan perusahaan. 6. Kompetitor atau pesaing. Pesaing atau kompetitor merupakan perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang sama bagi perusahaan yang lain. Adanya kompetitor ini menjadikan suatu perusahaan untuk terus meningkatkan mutu serta kualitas sehingga produk tersebut bisa lebih unggul dibanding dengan perusahaan yang lainnya. 7. Pemerintah. Peran dari stakeholder pemerintah yaitu sebagai pihak yang memberikan izin bagi suatu perusahaan untuk mendirikan suatu perusahaan tersebut di suatu tempat. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting karena bisa saja masyarakat menggagalkan rencana pembangunan yang sudah direncanakan oleh suatu perusahaan. Jurnal pendukung. Di sini kita mempunyai 3 jurnal yang akan kita bahas sebagai pendukung teori stakeholder. Yang pertama, tentang pengaruh tekanan stakeholder terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Yang kedua, identifikasi salient stakeholder dalam pengungkapan sustainability report. Yang ketiga, analisis komitmen stakeholder dan shareholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan keuangan. Jurnal pertama yang akan kita bahas tentang pengaruh tekanan stakeholder terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dari Durjo Dejoni Swaputro 1, Sonivi Yagunawan 2, Zulkarnain 3, 1, 2, dan 3 Institut Manajemen Wijaya Indonesia, Sukabumi, Jawa Barat, dengan email dejoni_saputro@imawi.as.id. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan stakeholder terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keberlanjutan perusahaan yang terdapat di GRI periode 2016-2020.
Berdasarkan metode purposive sampling, penelitian ini menggunakan 52 perusahaan sebagai sampel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan stakeholder industri sensitif lingkungan, industri dekat konsumen, industri berorientasi investor, dan industri berorientasi pekerja yang diukur dengan menggunakan variabel dummy. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu transparansi laporan keberlanjutan, yang diperoleh menggunakan analisis komponen utama berdasarkan 4 faktor, yaitu frekuensi pelaporan, level aplikasi, pernyataan level, dan Assurance of Sustainability Report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tekanan stakeholder industri sensitif lingkungan dan industri berorientasi pekerja berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Tekanan stakeholder industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Sedangkan tekanan stakeholder industri berorientasi investor tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Hasil penelitian: pengaruh industri sensitif lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, hipotesis pertama yang ditetapkan oleh peneliti adalah industri sensitif lingkungan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel industri sensitif lingkungan berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keberlanjutan, atau dengan kata lain HA1 ditolak. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa meskipun perusahaan memperoleh tekanan yang tinggi dari lingkungan, perusahaan belum tentu akan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan secara lebih transparan mengenai keadaan perusahaan yang sebenarnya karena adanya kepentingan pemegang saham yang dominan. Pengaruh industri dekat konsumen terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, hipotesis kedua yang ditetapkan oleh peneliti adalah industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel industri dekat konsumen berpengaruh terhadap transparansi laporan keberlanjutan, atau dengan kata lain H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa para konsumen cenderung lebih berhati-hati terhadap produk yang mereka konsumsi. Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut merupakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau tidak? Oleh karena itu, perusahaan dengan kedekatan konsumen yang tinggi akan mencoba untuk meningkatkan citra mereka di mata konsumen dengan cara meningkatkan transparansi laporannya, yang mana hal tersebut juga dapat menyebabkan tingkat penjualan semakin meningkat. Pengaruh industri berorientasi investor terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, hipotesis ketiga yang ditetapkan oleh peneliti adalah industri berorientasi investor berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel industri berorientasi investor tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keberlanjutan, atau dengan kata lain HA3 ditolak. Hal ini mengindikasi bahwa masih banyak investor yang tidak terlalu memperhatikan hal yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan. Salah satu yang dapat menjadi alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi karena masih ada kekhawatiran adanya biaya yang harus dikeluarkan yang dapat mengurangi hasil investasi mereka apabila laporan keberlanjutan dibuat. Pengaruh industri berorientasi pekerja terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, hipotesis keempat yang ditetapkan oleh peneliti adalah industri berorientasi pekerja berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel industri berorientasi pekerja berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keberlanjutan, atau dengan kata lain H4 ditolak. Dari hasil penelitian ini mengindikasi bahwa para pekerja menganggap bahwa ketika perusahaan mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih, maka beban perusahaan akan bertambah, yang mana hal tersebut dapat berimbas pada gaji mereka yang berkurang. Selain hal tersebut, pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih transparan bukan prioritas utama bagi para pekerja. Hal ini dikarenakan meskipun hal yang berkaitan dengan pengungkapan jumlah perekrutan dan
perputaran karyawan yang tersaji dalam indeks isi GRI yang merupakan komponen yang diungkapkan secara lebih, namun pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut ditujukan bukan untuk para pekerja sebagai pihak pembaca, tetapi untuk pihak lain. Kesimpulan 1. Tekanan stakeholder industri sensitif lingkungan berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Meskipun memperoleh tekanan yang tinggi dari lingkungan perusahaan, tidak melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan secara lebih transparan karena adanya kepentingan pemegang saham yang dominan. 2. Tekanan stakeholder industri dekat konsumen berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Perusahaan dengan kedekatan konsumen yang tinggi akan mencoba meningkatkan citra di mata konsumen dengan cara meningkatkan transparansi laporan, yang mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penjualan. 3. Tekanan stakeholder industri berorientasi investor tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Masih banyak investor yang tidak terlalu memperhatikan hal yang berkaitan dengan laporan keberlanjutan terhadap kekhawatiran adanya biaya yang harus dikeluarkan yang dapat mengurangi hasil investasi apabila laporan keberlanjutan dibuat. 4. Tekanan stakeholder industri berorientasi pekerja berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keberlanjutan. Para pekerja menganggap bahwa ketika perusahaan mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih, maka beban perusahaan akan bertambah, yang mana hal tersebut dapat berimbas pada gaji mereka yang berkurang. Identifikasi silent stakeholder dalam mengungkapkan sustainability report, karya Niputu Ayu Devi Yanti dan Gayatri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Indonesia. Abstrak. Stakeholder memiliki karakteristik tersendiri dalam pendekatan memahami kepentingannya. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan stakeholder, terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah tingkat pengaruh stakeholder, yaitu silent stakeholder. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019 melalui web resmi www.idx.co.id. Populasi penelitian berjumlah 632 perusahaan dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 43 perusahaan dengan data observasian sebanyak 129. Teknik analisis penelitian adalah analisis regresi linier dan uji tuai ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan pemegang saham dan kelompok pecinta lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada luas pengungkapan sustainability report, sedangkan konsumen serta media massa yang memiliki atribut legitimasi dan power berpengaruh negatif dan signifikan pada luas pengungkapan sustainability report. Menurut peraturan POJK nomor 51/POJK-03/2017 di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK 2017, lembaga-lembaga seperti jasa bidang keuangan, sebuah emiten, serta perusahaan publik harus melaporkan sebuah sustainability reporting atau laporan berkelanjutannya. Mereka yang melanggar ketentuan itu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan atau peringatan tertulis. Sayangnya, sustainability report atau SR hanya dibuat oleh beberapa perusahaan dengan rincian sebanyak 30% saja dari 100 top perusahaan sudah mendaftar pada Bursa Efek Indonesia. Ernst & Young 2016. Data terbaru dari Bursa Efek Indonesia dan Global Reporting Initiative menunjukkan hasil bahwa dari total 629 perusahaan tercatat per 23 April 2019, hanya sebanyak 110 sustainability report yang telah diterbitkan, atau hanya 17% saja. Hasil penelitian, hasil seleksi pemilihan sampel, bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2020 adalah sebanyak 632 perusahaan. Terdapat 587 perusahaan yang tidak menerbitkan sustainability report secara konsisten dan terpisah selama periode 2017 sampai dengan 2019, dan 2 perusahaan yang tidak menggunakan pedoman GRI ataupun tidak mencantumkan indikator GRI dalam sustainability report selama periode 2017 sampai dengan 2019. Berdasarkan data tersebut, diperoleh sampel sejumlah 43 perusahaan selama periode penelitian. Hasil statistik deskriptif setelah outlier. 1. Rata-rata mengungkapkan sustainability report menghasilkan nilai 0,253. Mean atau rata-rata nilai 0,253 memiliki arti adalah pendekatan nilai minimum pada rata-rata tersebut. 2. Data pemegang saham menunjukkan rata-rata nilai sejumlah 0,5792 kecenderungan berada dekat dengan nilai maksimum. Dengan demikian, tingkat keterbitan pemegang saham tinggi. 3. Data karyawan menunjukkan min sejumlah 8,7892 dekatkan dengan nilai minimum, sehingga rata-rata perusahaan memiliki keterlibatan karyawan rendah. Untuk data konsumen menunjukkan minnya adalah 0,42, dekat dengan nilai minimum, sehingga perusahaan memiliki tingkat keterlibatan konsumen yang rendah. 4. Data pemerintah memiliki nilai min 0,42, dekat dengan nilai minimum, sehingga perusahaan memiliki tingkat keterlibatan pemerintah yang rendah. Selanjutnya, data masyarakat lokal memperlihatkan nilai min berjumlah 0,65 cenderung mengarah pada nilai maksimumnya, sehingga tingkat keterlibatan masyarakat lokal rendah. Selanjutnya, pemasok menerangkan bahwa nilai minnya adalah 0,43 yang dekat dengan nilai maksimumnya, sehingga perusahaan memiliki tingkat keterlibatan pemasok yang rendah. Lanjutannya, data kelompok pecinta lingkungan memiliki min yaitu 0,52 yang berada mendekati nilai maksimum, sehingga perusahaan memiliki tingkat keterlibatan kelompok pencinta lingkungan yang tinggi. Dan yang terakhir, ada data kelompok kepentingan khusus memiliki nilai min sejumlah 0,67 sehingga cenderung berada dekat dengan nilai maksimumnya, sehingga perusahaan memiliki tingkat keterlibatan kelompok kepentingan khusus yang tinggi. Hasil uji normalitas setelah outlier. Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai ASYMP SIG 2 tail sebesar 0,067. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai ASYMP SIG 2 tail lebih besar dari level of significance 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data sampel setelah outlier dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolonialitas. Data diolah menggunakan SPSS menjelaskan bahwa tidak adanya saling berkorelasi antara variabel bebas dalam model regresinya. Selain itu, nilai VIV dari masing-masing variabel bebasnya kurang dari 10 dan juga tolerance ada pada angka di atas 0,10 atau 10%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan di dalam model regresi antara variabel bebasnya tidak terjadi multikolinialitas. Hasil uji heterokedastisitas nilai chi-square table dengan degree of freedom DF 8 dan level signifikan 5% adalah 15,507. Oleh karena itu, chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square table, yaitu 9,01. Hasil uji autokorelasi menggunakan
Rantes. Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji Rantes pada tabel 6, nilai ASYMP SIG 2T menunjukkan 0,242. Nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Selanjutnya ada hasil uji regresi linier. Nilai koefisien positif sebesar 0,278 sehingga pemegang saham berpengaruh positif dan signifikan pada mengungkapkan sustainability report. Nilai koefisien negatif sebesar min 0,044 sehingga kepentingan konsumen berpengaruh negatif dan signifikan pada menggunakan sustainability report. 2. Nilai koefisien positif sebesar 0,035 sehingga hasil ini mempunyai arti bahwa kepentingan karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability report. Selanjutnya, nilai koefisien positif sebesar 0,037 sehingga kepentingan masyarakat lokal tidak memberikan pengaruh signifikan pada mengungkapkan sustainability report. Selanjutnya, nilai koefisien positif sebesar 0,031 karena kepentingan pemasok tidak memberikan pengaruh signifikan pada pengungkapan sustainability report. Selanjutnya ada nilai koefisien positif sebesar 0,044 sehingga kepentingan kelompok pecinta lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapkan sustainability report. Yang terakhir ada nilai koefisien positif 0,020 sehingga kelompok kepentingan khusus tidak punya pengaruh signifikan pada pengungkapkan sustainability report. Perbedaan antara salin stakeholder antar sektor berdasarkan klasifikasi sektor di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis uji ANOVA 2 Ways menunjukkan hasil perbedaan antar sektor dalam ketentuan stakeholder, yaitu untuk nilai signifikansi yang lebih dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan atas pengaruh variabel bebas terhadap pengungkapan sustainability report antar sektor menurut klasifikasi sektor Bursa Efek Indonesia. Begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansi berdasarkan pada nilai kurang dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap pengungkapan sustainability report antar sektor menurut klasifikasi sektor Bursa Efek Indonesia, yang artinya menyimpulkan bahwa H2 diterima. Sehingga kesimpulannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan pemegang saham dan kelompok pecinta lingkungan berpengaruh positif dan signifikan pada luas pengungkapan sustainability report karena memiliki atribut power, legitimasi, dan urgensi sehingga semakin besar tekanan yang diperoleh dari stakeholder tersebut akan semakin meningkatkan kuantitas pengungkapan sustainability report. Sedangkan konsumen serta media massa yang memiliki atribut legitimasi dan power berpengaruh negatif dan signifikan pada luas pengungkapan sustainability report, sehingga semakin tinggi tekanan dari kedua stakeholder tersebut akan mengurangi kuantitas pengungkapan sustainability report. Hasil uji ANOVA 2 Way menunjukkan tidak ada perbedaan antara variabel pemegang saham, kelompok pecinta lingkungan yang berpengaruh positif dan konsumen, media massa yang berpengaruh negatif, dan pengungkapan sustainability report tiap perusahaan berdasarkan klasifikasi sektor di Bursa Efek Indonesia. Pemenuhan kebutuhan informasi yang tepat sasaran bagi stakeholder akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang berkelanjutan. Jurnal ketiga yang akan kita bahas yaitu analisis komitmen stakeholder dan shareholder perusahaan terhadap kinerja sosial dan keuangan dari Hendro Lukman, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta, dengan email hendrolukman@gmail.com. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis komitmen pemangku kepentingan dan pemegang saham atas kinerja keuangan dan sosial. Objek penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Data dianalisis menggunakan Mann-Whitney Tissue. Bentuk penelitian ini menunjukkan perusahaan yang berorientasi kepada pemangku kepentingan menyajikan kinerja sosial yang lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi kepada pemegang saham. Selain itu, perusahaan yang berorientasi pada pemangku kepentingan menunjukkan
kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi kepada pemegang saham. Selanjutnya, hasil ketiga menunjukkan bahwa minimum strategi konsisten indeks tidak menyajikan kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang menggunakan pendekatan disconnect strategi. Hasil yang serupa dapat dilihat dalam pengujian keempat, yang menunjukkan bahwa minimum strategi konsisten indeks tidak menyajikan kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan dengan pendekatan pada pemegang saham. Hasil strategi konsisten indeks yang lebih tinggi menunjukkan hasil kinerja keuangan yang lebih baik pada perusahaan dengan pendekatan pada pemegang saham. Kesimpulannya yaitu, pengujian hipotesis terdahulu menunjukkan bahwa minimum strategi konsisten indeks tidak menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik daripada pendekatan disconnect strategi dan pada sektor pendekatan pemegang saham. Hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu dalam sampel penelitian, perusahaan yang berorientasi stakeholders lebih banyak daripada perusahaan yang berorientasi shareholders. Kinerja sosial lebih banyak diungkapkan perusahaan dalam annual report atau sustainability reporting. Perusahaan yang berorientasi stakeholders cenderung menyajikan ROA lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi shareholders. Selanjutnya yaitu hasil uji normalitas atau Wien sample Kolmogorov-Smirnov test, yaitu variabel kinerja sosial tidak terdistribusi secara normal, begitu juga dengan nilai K sampai S, variabel kinerja keuangan 2455 dengan probabilitas signifikansi 0,000, yang berarti variabel kinerja keuangan tidak terdistribusi secara normal. Sehingga dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menguji hipotesis menggunakan Mann-Whitney test. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Mann-Whitney test atau kinerja tes. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan yang berorientasi stakeholders menyajikan kinerja sosial lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi shareholders. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sektor mining and mining service lebih banyak melakukan dan mengungkapkan kinerja sosial. Item-item yang digunakan dalam kinerja sosial adalah sama, yaitu menggunakan pedoman dari GRI. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Mann-Whitney test atau kinerja keuangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perusahaan yang berorientasi stakeholders menyajikan kinerja keuangan lebih baik daripada perusahaan yang berorientasi shareholders. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Mann-Whitney test. MSCI adalah perusahaan berorientasi stakeholders yang mengungkapkan hanya 2 atau 1 bagian saja kinerja sosial, sedangkan DSA adalah perusahaan berorientasi shareholders yang mengungkapkan kinerja sosial. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan yang diungkapkan MSCI dan kinerja keuangan yang diungkapkan DSA. Selanjutnya, hasil pengujian Mann-Whitney test. SA adalah perusahaan yang berorientasi shareholders yang sama sekali tidak melakukan dan mengungkapkan kinerja sosial yang dilihat dalam annual report atau sustainability report. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan yang diungkapkan MSCI dan kinerja keuangan yang diungkapkan oleh perusahaan dengan tipe SA. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Mann-Whitney test. HSCI adalah perusahaan yang berorientasi stakeholders yang mana dalam annual report atau sustainability report mengungkapkan kinerja sosial secara keseluruhan, yaitu bagian ekonomi, bagian lingkungan, dan bagian sosial. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hal kinerja keuangan antara perusahaan dengan tipe HSCI dengan perusahaan dengan tipe SA. Selanjutnya yaitu hasil pengujian Mann-Whitney test, yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hal kinerja keuangan antara perusahaan yang berorientasi stakeholders tipe MSCI dengan perusahaan berorientasi shareholders tipe DSA dan SA. Kesimpulannya adalah yang pertama, stakeholders-oriented companies menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sosial daripada shareholders-oriented companies.
Yang kedua, stakeholder-oriented companies menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daripada shareholders-oriented companies. Selanjutnya yaitu minimum strategic consistency index menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daripada disconnected strategic approach. Selanjutnya yaitu minimum strategic consistency index menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daripada shareholders approach. Selanjutnya yaitu higher strategic consistency index menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan daripada shareholders approach. Selanjutnya, minimum strategic consistency index menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daripada sektor disconnected strategic approach dan shareholders approach. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai stakeholder. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.